Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Purnatus Wisnatan. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan hasil assignment saya pada Industry 4 Developer untuk involunteer, yang dimana saya ditugaskan untuk membuat file sederhana untuk menampilkan dan mendaftarkan volunteer event, yang dimana aplikasi ini akan mengonsumsi API backend. Yang dimana untuk MVP dari project kali ini, yaitu yang pertama ada event list page, di mana event list page itu bisa berhasil meng-fetch data event dari API, menambahkan judul event, tanggal event, dan adanya loading state, empty state, dan error state. Yang kedua ada event detail page, yaitu menambahkan event detail, tombol join event, dan juga feedback sukses ataupun gagal. Dan berikut adalah hasil pekerjaan tugas saya, yang dimana mungkin saya akan menjelaskan untuk kerangka struktur aplikasi terlebih dahulu, yang dimana yang pertama dia menggunakan routing atau React router, dimana untuk ini sudah saya lakukan juga untuk recruiter, saya pasang di aplikasi di file app, yang dimana routes ini atau yang recruiting ini adalah fitur untuk kita bisa berpindah-pindah page. Jadi ketika kita misalkan kita mengakses di suatu halaman, sebagai contoh itu nanti dia bisa berpindah-pindah page seperti itu menggunakan React routing. Lalu yang kedua ada maaf, ada pemisahan folder yaitu page, components, dan services API, yang dimana sudah saya lakukan juga, dimana ada 3 folder yang bisa diperhatikan. Ada folder components yang berisi folder-folder komponen yang akan nanti kita pasang di setiap page yang ada error card, yang ini nanti adalah tampilan error kalau misalkan terjadi error. Lalu juga ada event card, yang dimana event card ini yang dimaksud itu adalah ini, dimana event card ini adalah komponen untuk menampilkan ada judul event, ada tanggal event, dan juga mungkin deskripsi singkat dari event tersebut. Lalu juga ada link buttonnya untuk melihat detailnya. Lalu juga ada loading animation, di mana loading animation ini mungkin sudah dilihat sebelumnya. Ini jadilah loading animation dari program saya. Dan juga ada protected root, yang dimana protected root di sini berfungsi sebagai untuk menjaga apakah apakah web apakah si pengguna atau si user ini sudah lakukan login atau belum. Di sini sebagai contoh kita coba akses, mohon maaf, ini sebagai contoh ini sudah saya deploy untuk websitenya, bisa diakses. Nah, dimana kalau misalnya kita lakukan logout, maaf, nah dia akan lakukan login di sini, kita bisa memasukkan email dan passwordnya kita. Nah, tapi karena API ini hanya untuk testing, dan juga setelah saya lakukan testing ke beberapa endpoint, jika dilihat pada API-nya ini ada 4 endpoint, yang dimana untuk 2 API ini berfungsi untuk get out, untuk mendapatkan API events, dan juga untuk events detailnya itu juga sudah berfungsi dengan baik. Tetapi sayangnya untuk yang login ini saya sudah coba, tetapi tetap tidak mau. 404 not found. Untuk logout juga sama, yang dimana berarti bisa jadi mungkin endpoint ini entah non aktif atau mungkin belum dibuat dari testernya. Yang dimana di sini saya berarti hanya bisa menggunakan dua dua endpoint seperti itu. Kalau misalkan kita misalkan coba dapatkan, ini kita bisa mendapatkan data event listnya. Ini sekitar ada 34 event. Untuk spesial event-nya kita bisa misalkan untuk yang nomor 1 kan ada tech conference, tech conference. Nah, kalau misalkan kita ganti misalkan nomor 5, kita coba send, yaitu SATA paging event, dan ini berhasil semua seperti itu. Dan itu saya setelah saya mendapatkan informasi dari 4 endpoint ini, maka langsung saya buat di API.js-nya ini. Yang dimana untuk ini saya menggunakan Axios untuk melakukan get API-nya, dimana untuk visualnya saya menggunakan frontend test Omega 9 ini. Lalu juga saya membuat 4 fungsi, lebih tepat mohon maaf 5 fungsi untuk fetch data API-nya, yaitu ada get events untuk mendapatkan endpoint yang pertama, lalu juga ada endpoint yang kedua untuk
get event detail. Nah, lalu untuk login. Nah, karena sayangnya karena tadi loginnya tidak bisa berfungsi di sini, maka di sini saya membuat semacam simulasi atau mockup istilahnya atau mock gitu di mana jika kita pura-puranya memasukkan email atau password yang baru, akan kita masukkan. Baca kita masukkan password. Ini ala kadarnya. Nah, di mana dia bisa langsung masuk seperti itu. Karena kalau misalkan emang nanti berhasil masukkan email dan password, nanti kita akan mendapatkan token dari backend-nya, dari sini. Nah, lalu nanti kita bisa masuk dan kita bisa mengakses aplikasinya seperti itu. Ini juga untuk logout karena tidak bisa berfungsi, maka ini kita tinggal simulasi juga menggunakan remove item untuk menghapus tokennya dan juga untuk kita juga lakukan pemanggilan pada API logout. Tapi sayangnya tidak berfungsi juga seperti itu. Lalu juga ada lakukan cek autentikasi apakah dari website kita tuh sudah ada tokennya. Maksudnya tuh kalau setiap kita login atau logout itu nanti pasti akan ada token yang masuk di kita. Yang dimana nanti tokennya di situ eh, yang dimana dari tokennya itu nanti dia bisa memeriksa apakah kita memang sudah login atau belum seperti itu. Oke, baik lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh teknisnya. Saya juga sudah menggunakan React.js di sini, sudah menggunakan React, lalu juga untuk kemudian menggunakan Vite, lalu juga ada Tailwind CSS juga. Ini juga ada Tailwind CSS-nya. Ini saya menggunakan Tailwind CSS-nya. Lalu untuk state management, saya juga sudah menggunakan use state management untuk form data. Untuk ini kan ceritanya untuk login, berarti otomatis dia harus bisa menyimpan email dan password. Juga untuk state loading, apakah misalkan memang sedang loading atau tidak. Lalu juga ada state error juga. Jadi apakah memang ada masalah atau ada kendala atau tidak seperti itu. Nah, lalu setelah itu responsif untuk minimal mobile ini juga sudah saya lakukan. Dimana kalau misalkan kita pepetkan, nah ini adalah tampilan normal dari ketika kita menggunakan melalui laptop. Kalau misalkan kita akses melalui tab, nanti akan seperti ini, dimana dia sudah bisa menyesuaikan untuk dari tab seperti itu. Dan kalau misalkan untuk mobile, biasanya ukurannya seperti ini. Dan ini sudah saya sesuaikan juga. Ya, jadi ini tidak apa sudah bersifat responsif, jadi bisa diakses melalui HP, tab dan juga melalui mobile seperti itu. Dimana untuk grid yang saya gunakan, jadi kalau misalkan ketika kita akses menggunakan PC dia ada 3 grid, kalau diakses menggunakan tab itu ada 2 grid, kalau untuk yang mobile dia hanya bisa 1 grid seperti ini, seperti itu. Nah, lalu mungkin saya juga langsung masuk aja di sininya, dimana kalau yang dari login tadi seperti bisa kita lihat sebagai contoh. Nah, oke. Nah, ini ada email address-nya sesuai, dimana ada email. Kita bisa masukkan email, lalu juga kita bisa memasukkan password. Lalu ada submit button-nya seperti itu. Dimana setelah kita nanti setelah kita lakukan login, nanti dia akan masuk ke page event list. Dimana event list ini juga menggunakan ada cukup banyak use state sini. Ada 3 state untuk mencetak event, ada loading, error juga. Di sini ada state untuk mencari dan melakukan filter. Di sini adalah fitur tambahan dari saya. Yang ini dimana nanti ini kita bisa melakukan pencarian. Sebagai contoh, ini kan sudah muncul state-nya. Misalkan kita ingin mencari event yang berbasis art gitu ya, atau nah kalau ternyata nggak ada mentoknya ada di startup. Nah, nanti dia akan mencari based on dari potongan kata ini. Kita lihat nanti dia akan cari apa, dia akan mencari match. Nah, nanti dia juga mencari misalkan apakah ada dari potongan kata ini
yang sama seperti ini, seperti itu. Misalkan kita mau mencari yang conference. Nah, nanti yang muncul ada tech conference, ada 2 tech conference, ada juga mobile dev conference seperti itu. Kalau misalkan kita juga bisa melakukan filtering kategori, misalkan, oh saya ingin ikut yang sports. Oh, ternyata adanya e-sports ya, e-sports championship seperti itu. Atau misalkan, oh saya inginnya ikut yang community. Oh, adanya open source contributors meetup gitu ya, atau ada yang marketing, ada digital marketing expo seperti itu. Nah, itu menggunakan filter dan juga ada mesh-nya. Jadi misalkan saya punya teknologi gitu ya. Misalkan saya hanya ingin mencari event yang ada kata conference. Nah, conference-nya itu nanti dia hanya memfilter event yang ada kata conference-nya, lalu juga akan memfilter event yang dia memiliki kategori teknologi seperti itu. Nah, karena kalau misalnya saya cari di bisnis karena nggak ada conference, masih belum ada event yang berhubungan dengan kata conference, maka tidak bisa seperti itu. Itu adalah fitur tambahan dari saya seperti itu. Nah, ini juga adalah fetch eventnya di mana nanti dia akan melakukan fetch data API dari front end ini ke arah apa ke back end API ke API back end. Ini set event lalu response data. Nah, kalau misalkan nanti dia failed, dalam artian dia failed ini misalkan bagi contohnya ini sudah berjalan atau ini sudah berjalan ya. Sebagai contoh, coba saya ke API, kita coba hapus salah satunya. Oh, sini aja. Nah, di sini adalah muncul error card-nya. Kalau misalkan memang ada kendala, nanti dia akan menampilkan error seperti ini. There was a problem, failed to load. Ini nanti dia muncul dari sini, dari error card ini. Seperti itu. Selain itu juga kita ada juga apa fitur untuk logout. Jadi kalau misalkan tadi kan kita sudah melakukan login, seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya. Kita balikan lagi. Coba. Ini loading. Ini adalah loading state-nya tadi. Nah, kalau misalkan tadi kita sudah login, terus kita mau logout, nanti dia akan kembali sambil menghapus token yang sudah kita buat tadi. Seperti itu. Logout, ini event list-nya. Mana itu terdapat ada yang saya menggunakan email berbeda itu tidak masalah karena memang hanya hanya bisa masuk based on dari email yang digunakan. Nah, ini ada navbar-nya, ada navbar juga di sini, lalu juga ada header-nya. Header-nya itu adalah ini, in volunteer find a way to contribute to for your surroundings. Lalu juga ada search katanya di sini, ada search-nya juga, search bar, dan ada juga kategori filternya seperti itu. Nah, lalu juga nanti setiap event yang sudah kita lihat ini, itu dia akan dimunculkan oleh event card ini, jadi bersifat modular. Nah, terakhir mungkin saya akan masuk di event detailnya, yang dimana untuk event detailnya itu, ini kalau misalkan terjadi seperti ini itu karena ini ya, ada bug, ya, bukan dari websitenya, tapi dari aplikasi, dari laptop saya, seperti itu. Kalau misalkan kita coba lihat detailnya ya, nah ini event per satu. Yang dimana di sini akan ditampilkan detail eventnya, yaitu ada sini, itu ada nama eventnya, Tech Conference 2026, terus juga ada tanggal, lalu lokasi dan juga untuk kategorinya, lalu juga ada hashtagnya juga seperti itu. Nah, lalu juga untuk isi kontennya itu terdiri atas deskripsi singkat dari itu eventnya, lalu siapa yang mengadakan event organisernya, lalu juga untuk sponsornya ada siapa saja, sponsor, dan juga untuk ada total attendance-nya ada berapa orang yang bisa hadir, dan juga ada website-nya. Nah, cuma karena website-nya ini kan memang ceritanya hanya testing, jadi dia tidak muncul seperti itu. Nah,
Kalau misalkan habis itu lalu kan juga ada tambahan yaitu feedback sukses atau gagal ya kalau misalkan kita join ya. Misalkan kalau kita mencet, nah di sini lagi loading. Nah, kalau misalkan kita ceritanya sudah berhasil join di telekonferensi ini, nanti akan muncul ini ya, tombol tanya akan berubah, ya, akan berubah menjadi you have successfully join telekonferensi 2026. Oke, kalau misalkan fail gimana gitu ya, kita coba ubah biar ini ya. Ceritanya anggap aja ini eh coba ini is fail. Eh, hmm, coba error. Ini kita ubah coba. Misalkan mau nggak mau dia fail gitu ya. Nah, nanti ada fail to join, please try again seperti itu. Nanti kita coba. Nah, ini adalah apa perubahan batanya gitu ya. Nanti walaupun dia fail untuk join, tapi dia tetap bisa daftar lagi kalau misalkan memang seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti anggap aja memang ada total attendance-nya, nanti kita bisa atur juga. Jadi kalau misalkan ternyata sudah penuh, nanti tombol join-nya ini bisa di disable, bisa di apa? Bisa di ini ya. Nanti bisa di nggak bisa di apa? Nggak bisa di untuk diutate kalau misalkan memang fail seperti itu. Ya. Nah mungkin sebenarnya masih ada tambahan lagi sebenarnya tuh ya apa ada contohnya seperti event event ya created ad sama update ad-nya seperti itu tetapi tidak saya tambahkan seperti itu mungkin kalau misalkan nanti ada fitur admin nah itu nanti kita bisa tambahkan itu ya untuk fitur untuk apa untuk informasi created ad sama update ad-nya tapi untuk sponsor hashtag website organizer kategori terus attendance-nya sama hampir semuanya itu sudah saya masukkan seperti itu ya dan semua eventnya di sini detailnya semua sudah menyesuaikan dengan yang API. Nah, ini untuk digital marketing itu juga sudah sama. Misalkan kita ambil yang fotografi gitu ya, fotografi kayak workshop. Nah, ini di Kota Tua, hari Sabtu tanggal 7. Lalu untuk nah ini karena kalau misalkan memang tidak ada websitenya, nanti dia otomatis kosong. Seperti itu. Seperti itu. Nah, mungkin kalau saya boleh juga menambahkan ini ya, kira-kira apakah ada bagian yang sulit dari sisi front end? Ya, ini juga apakah harus saya jelaskan? Oh, wajib dijaga. Mungkin saya juga sekaligus menjelaskan juga gitu ya, kendala yang mungkin saya temui. Nah, yang pertama itu adalah ini ya, cara mendapatkan fetching data DPI ini bisa dibilang cukup berbeda gitu ya daripada pengalaman saya sebelumnya. Dimana kalau misalkan kita untuk mendapatkan get API events itu dia itu memang benar mengembalikannya itu ada berupa objek. Lalu setelah itu di dalam objek itu ada array. Nah, di dalam array-nya itu nanti dia berisikan objek setiap event-nya seperti itu. Dan itu sudah dilakukan dengan sangat baik dari mana? Dari backend developernya. Nah, tapi kalau misalkan eh, ketika saya mendapatkan endpoint get API event detail, yaitu yang kedua, endpoint yang kedua get specified events. Nah, itu bisa dibilang cukup berbeda dari pengalaman saya sebelumnya, di mana harusnya tuh dia mengembalikan hanya data berupa objek saja. Nah, jadi itu seperti ini saja. Jadi memang jadi data, terus eh, isinya cuma hanya satu doang, hanya satu saja. Nah, sedangkan kalau yang di backend-nya itu dia mengembalikan bersama array. Ya, jadi objek yang berisi data. Nah, lalu datanya itu diisi dengan array. Padahal kan array itu harusnya untuk diisi lebih dari satu 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 objek lah seperti itu contohnya ya. Nah, ini karena nah harusnya ini bisa dibilang harusnya ini bisa dihapus aja. Ya, karena ini kan karena itu bikin sia-sia datanya seperti itu. Jadi hanya objek saja seperti itu. Nah, itu tapi saya sudah bisa menyesuaikan dengan baik di mana sudah saya sesuaikan di event list dan di event data.csx-nya. Sudah saya sesuaikan di sini. Nah, ini response.data kalau untuk event list-nya. Kalau event detailnya juga sudah saya sesuaikan. Nah, di response.data array karena kan dia ditaruhnya di array seperti itu. Iya kan karena dia ditaruhnya di array jadi mau nggak mau kita harus aksesnya based on array yang didapat seperti itu. Nah, lalu
Tantangan lainnya ini yaitu ada endpoint post API login sama logout-nya itu tidak bisa berfungsi alias mengembalikan 404 ya 404. Jadi maka dari itu saya membuat mock service di API JS-nya. Jadi agar kesannya tuh bisa agar fitur loginnya tuh bisa berfungsi dengan baik seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan bisa 1 minggu, nanti apa yang bisa saya tingkatkan, mungkin saya bisa ubah. Ini kan dari menggunakan JavaScript, tapi karena keterbatasan waktu juga, saya menggunakan JavaScript. Jadi kalau misalkan ini bisa kita ubah ke TypeScript, itu supaya data kita lebih aman juga, tipe datanya juga lebih aman ya. Karena kan ini ya ada beberapa sebagai contoh, kalau misalkan respon data ini ya, nanti dia akan memeriksa apakah respon data ini dia tuh bersifatnya eee, array atau objek. Nah, itu nanti bisa diatur dengan TypeScript seperti itu. Nah, lalu juga kalau misalkan nanti kita dapatkan ini ya data data apa, data oh kategori itu dia menggunakan string. Lalu kalau misalkan event website-nya dia pakai string juga. Nah, tapi kalau misalkan kita pakai event attendance, nah dia tuh pakainya integer. Nah, nanti kita bisa atur di menggunakan TypeScript-nya seperti itu, ya kan? Nah, ini integer. Nah, itu kita menggunakan TypeScript agar datanya itu juga tipe datanya juga bisa jaga dan lebih aman. Setelah itu juga bisa menambahkan dark mode ya seperti ini kan dark mode jadi lebih gelap karena ada beberapa pengguna tuh mereka lebih nyaman kalau misalkan menggunakan dark mode. Lalu juga kita bisa mungkin menambahkan database gitu ya. Mungkin database-nya pakai PostgreSQL tuh lebih baik ya. Jadi kita bisa nyimpan data usernya, juga dia bisa nyimpan data event yang sudah diikuti, lalu juga ada cache-nya supaya kalau misalkan di refresh itu tidak perlu fetching terus ya. Nah, ini kalau misalkan setiap kali loading itu sebenarnya tuh dia fetching terus itu. Jadi dia ngambil data dari API backend. Yang dimana mungkin kalau secara sekarang mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau misalkan nanti datanya kita andaikan sudah penuh atau eventnya kita udah penuh tuh nanti itu bakal mengganggu sekali kalau misalkan loadingnya itu cukup lama. Nah ini kayaknya 1 atau 2 detik seperti itu. Lalu juga mungkin kita bisa membuat wireframe dan UI UX desainnya supaya bisa menyesuaikan dengan personal branding dari volunteer. Yang dimana sebenarnya jujur website ini juga sudah saya sesuaikan dengan tema warnanya dari volunteer. Tapi untuk saya pribadi mungkin bisa ditingkatkan kembali seperti itu. Nah, lalu yang terakhir mungkin perubahan asumsi UX yang saya ambil itu yaitu pertama itu ada wajib login yang dimana kalau misalkan nanti ya kalau misalkan aplikasi ini sudah punya usernya. Nanti kalau misalkan dia sudah mendaftarkan suatu event, nanti itu biar datanya itu tetap tersimpan seperti itu. Oh, jadi pengguna A itu dia mendaftar di Tech Conference lalu juga ada di Web Development Workshop. Nah, jadi itu datanya bisa tersimpan. Nah, sedangkan untuk pengguna B, oh dia ternyata sudah ikut digital marketing sama yang startup pitching. Nah, jadi biar datanya itu tidak bisa diutak-atik sama pengguna lain dan juga datanya lebih aman. Lalu juga itu ada UX visualnya juga saya menambahkan feedback visual. Jadi kalau misalkan nih kalau misalkan kita akses nanti kan ada loadingnya tuh. Nah berarti pengguna tahu oh ternyata websitenya tuh masih berfungsi gitu ya. Atau kalau misalkan jadi error kayak yang seperti tadi yang ada tampilan merahnya tuh oh berarti user tahu kalau misalkan websitenya tuh sedang ada trouble. Jadi nggak hanya tampilan putih saja seperti itu. Nah itu juga biar bisa jadi feedback yang visual kepada pengguna. Lalu juga ada tombol navigasi itu menambahkan kembali tombol kembali di page event detail nah event detail ini kan ada tombol kembali di sini ya back to events dan juga ada indikator status login atau logout di navbar untuk kita tahu jadi kalau misalkan kita sudah tahu nih kita udah login nanti otomatis di sini tombolnya jadi logout seperti itu ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari hasil kerja saya. Jadi intinya saya sudah berhasil menyelesaikan tugas saya dengan baik. Dan mungkin sekian dari presentasi saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih.